Hari ini panggilan pemeriksaan kepada Ibu Inara terkait dengan laporan dari Saudara Virgon terkait dengan laporan illegal access dan juga perlindungan data pribadi gitu. Inara juga datang kenapa? Inara nggak datang karena kondisinya kurang fit. Lalu tadi kita udah ketemu penyidiknya, kita sampaikan untuk di reschedule gitu. Setelah kondisi Ibu Inara fit, kita akan menentukan jadwalnya. Gitu. Berarti untuk proses schedule-nya masih belum tahu kapan? Ya, reschedule belum kita tentukan tadi karena mengingat jadwal dari penyidik juga, dia akan menentukan jadwalnya. Lalu kita juga konfirmasi terkait dengan kesehatan Ibu Inara. Kalau kondisinya udah membaik, baru kita akan konfirmasi ke penyidik. Gitu. Sejauh ini pemeriksaannya sudah belum dari awal ke sekarang sampai mana nih? Ya, sebenarnya kan perkara ini sebelumnya bukan kami yang tangani. Jadi kami tangani kasus perceraian di Pengadilan Agama. Lalu ini ada beberapa rekan advokat yang menangani. Cuman di pertengahan jalan ada pemutusan kuasa dari Ibu Inara kepada rekan-rekan advokat sebelumnya. Jadi ini kami tangani. Udah di tengah jalan. Pada prinsipnya sih perkara ini laporan terkait dengan illegal access ini kan masih dalam konteks Inara sebagai istri sah dari Virgon. Kalau memang ini dipermasalahkan, berarti hampir sebagian besar keluarga, entah itu istri kepada suami atau suami kepada istri, akan melaporkan ini. Karena hal ini lumrah dilakukan oleh pasangan suami istri. Istri mengecek handphone suami, ataupun sebaliknya suami mengecek handphone istri. Kalau memang ini dipermasalahkan, ya logika hukumnya bagaimana gitu. Ini penjara akan penuh kalau memang dipermasalahkan hal-hal seperti gini. Karena yang namanya hubungan suami istri itu bukan hanya terkait dengan handphone. Dalam rumah tangga tuh makan sepiring pun tidak jadi masalah gitu. Harta bersama apapun itu ya tidak jadi masalah gitu. Ketika itu masih dalam konteks hubungan suami istri. Suami memakai mobil istri, istri memakai mobil suami, itu kan itu nggak jadi masalah. Nah, kita melihat di sini dari pihak Virgon coba berupaya memaksakan kehendaknya untuk melaporkan klien kita, yaitu hak-hak dari kuasa hukum Virgon, tapi kita akan melakukan pembelaan karena konteksnya masih dalam waktu itu, penguploadan itu kan masih di dalam konteks rumah tangga. Inara masih sebagai istri sah dari saudara Virgon. Tanggapan Inara sendiri seperti apa Bang untuk pemeriksaan hari ini? Tidak bisa datang, mungkin dia menulisan apa untuk dari Abang? Iya, tadi si Inara sampaikan bahwa dia saat ini kondisinya dalam kondisi kurang fit, jadi meminta untuk kita meminta jadwal ulang. Maka itu kita tadi menghadap penyidiknya. Gitu. Bang, ini kan istilahnya dilaporin sama Mama kami nih. Iya. Kalau dari dia sendiri emang mengikuti apa yang dilaporkan suami, atau emang ada rencana untuk melaporkan balik? Kalau untuk perkara ini kita mengikuti aja, gitu, tidak ada upaya lapor balik. Cuman memang dahulunya sebelum perkara ini kan, sebelum kita tangani kan ada laporan juga dari Inara terhadap saudara Virgon dan Tentri Ajeng, gitu, itu ada laporan. Begitupun ada laporan dari Tentri Ajeng kepada Ibu Inara, gitu. Jadi untuk mengambil langkah melapor balik, kami dari tim kuasa hukum belum ke sana karena sudah ada 3 laporan yang dihadapi, baik melapor ataupun dilapor. Gitu. Cukup mengganggu Bang, dalam arti kan sampai terakhir itu kalau nggak salah sampai lagu juga dipermasalahkan juga. Ini juga maksudnya makin banyak gitulah yang dilaporkan oleh mantan suami. Lagu gimana dipermasalahkan, apa nih maksudnya? Lagu royalti. Kemarin Bang, kemarin kan dia mantan suaminya kan apa ya, minta lagunya tuh di dia, maksudnya hanya dia, bukan hanya istri. Dan sebenarnya lagunya bukan milik dia sendiri. Iya. Jadi teman-teman harus pahami ya bahwa dalam hak kekayaan intelektual itu ada hak secara moral dan hak secara ekonomi dalam hak cipta. Nah, hak moralnya itu melekat penuh kepada Virgon. Jadi lagu dinyanyi dimanapun penciptanya tetap Virgon penciptanya. Itu hak moral. Tapi selain hak moral itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi itu kalau dalam bahasa umumnya sering disebut dengan royalti itu. Nah, royalti itu bisa berpindah, jangan kepada klien kami. Royalti itu bisa berpindah kepada pihak
publisher, pihak siapapun, tergantung kesepakatan atau kontrak yang ada. Bahkan hak ekonomi atau royalti itu pun bisa dijadikan jaminan fidusia. Jadi kredit pun, seorang mengkredit mobil ini bisa menggunakan hak ekonomi royalti itu. Nah, saat ini perkara ini dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memutuskan bahwa beberapa lagu itu dengan hak royaltinya itu dari perolehan Virgon sebelumnya akan dibagi 50% kepada Virgon, 50% kepada Inara. Itu bukan saya ngomong, tapi ini putusan pengadilan. Sebagai warga negara yang baik harus mentaati putusan pengadilan. Kalau memang dia melawan putusan atau perintah pengadilan, dia bukan warga negara yang baik gitu. Walaupun memang saat ini masih ada upaya banding. Itu hak yang diberikan negara kepada setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum banding, ataupun nanti kelak memang kalau hasil putusan ini salah satu pihak tidak menerima, dia akan melanjutkan dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung begitu. Cukup mengganggu nggak Bang, dalam arti kan laporan ini belum kelar, laporan ini ada, maksudnya apalagi ini udah menang suami ini, Iya. pastinya kan mengganggu buat Inara sendiri, kan dia udah fokus bisnis dan anak-anak juga, dan ada laporan ini cukup mengganggu banget nggak untuk kegiatan dia Pak? Iya, sangat-sangat mengganggu ya, karena siapapun yang berhadapan dengan urusan hukum pasti sangat terganggu, baik dia sebagai pelapor ataupun sebagai terlapor. Bahkan kan proses ini kan sudah memakan waktu berbulan-bulan, bahkan udah mau pergantian tahun lagi nih, masuk tahun 2024, itu proses ini aja masih bergulir. Jadi kalau teman-teman menanyakan bahwa Ibu Inara terganggu atas proses hukum, ya cukup terganggu, tapi sebagai warga negara yang baik kan harus mengikuti proses hukum yang ada begitu. Bang, kalau untuk illegal access nih, maksudnya ada apa maksimalnya nggak Bang? Ini kan maksudnya ini kan sudah lama nih ya, apalagi yang dulu masih status mereka masih resmi, sekarang udah enggak, masih emang masih di cukup lanjut sampai berapa kali panggilan atau Ya. lain? Kalau dilanjutkan sampai berapa tuh kita berapa lama kan kita belum bisa menentukan, karena diskresi ini kan berada di penyidik. Penyidik mempunyai wewenang untuk menentukan apakah perkara ini lanjut atau tidak. Tapi sampai saat ini klien kami dipanggil, lalu untuk masalah waktu itu tadi saya bilang itu diskresi penyidik, jadi kita nggak bisa. Tapi menurut hemat kami sebagai kuasa hukum bahwa perkara ini kalau memang dipaksakan terlalu memaksa gitu. Ini kan kita bicara kepentingan umum juga. Kalau memang perkara ini cuma masalah mengambil informasi dari handphone pribadi dari Virgon, itu saya bilang penjara akan penuh karena semua pasangan suami istri hampir semua di Republik ini itu pasti istri mengecek handphone suami ataupun suami mengecek. Bahkan hampir sebagian besar di Pengadilan Agama pembuktiannya itu, perselingkuhan pembuktian itu ada di screenshot. Jadi kalau memang ini dipermasalahkan, ini bahaya gitu. Hampir penjara akan penuh dengan perkara suami istri terkait dengan illegal access. Itu cuma handphone aja ya Bang ya? Iya. Nah, bahkan kan sebenarnya ini kan kuat juga untuk klien kami, karena dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara perceraian kemarin, dalam putusan itu mempertimbangkan semua bukti-bukti yang kami sampaikan, termasuk dengan chat personal dari saudara Virgon. Jadi itu bukti bahwa diakui sebagai perselingkuhan. Jadi itu harusnya jadi pertimbangan penyidik untuk mempertimbangkan itu. Jadi perkara ini harusnya sih sudah di SP3 kalau menurut kita ya. Nah, cuman kita lihat aja perkembangan yang ada. Bang, kalau dari Inara dan Abang ada tamu khusus, ada mati untuk laporan khusus ini sendiri? Ya. Mungkin ada berkas atau apa yang... Kalau kita sesuai dengan argumen hukum kita sudah mempelajari perkara ini, unsur-unsur dari ini. Kan dalam sebutan pasal itu kan disebutkan bahwa milik orang lain. Definisi milik orang lain itu seperti apa gitu. Dalam Undang-Undang ITE atau dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak ada menjabarkan secara khusus. Secara umum, kalau istri saya, apakah saya sebut dia orang lain? Sederhananya begitu. Apakah dia orang lain? Bukan. Secara umum itu ya dia adalah istri saya. Istri saya itu bukan hanya makan. Semuanya itu lahir batinnya udah diserahkan kepada suami. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau memang konstruksi hukumnya begitu, ya menurut hemat kami sih itu terlalu memaksa dari pihak Virgon untuk mengajukan laporan Oke, ini. untuk langkah selanjutnya seperti apa nih untuk pengaduan ini Bang? Ya, langkah selanjutnya kan tadi saya sampaikan bahwa kita menunggu
jadwal dari penyidik dan juga kesehatan dari Bu Nara. Mungkin kondisi kurang fit aja, jadi paling beberapa hari ini udah bisa membaik lah. Jadi tinggal kita minta jadwal untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau dari Abang sendiri ada berkas nggak, berkas atau bukti khusus yang kita pas di pemanggilan disampaikan ke penyidik? Ya, kalau itu kan bukti itu sudah termasuk dalam pokok perkaranya ya, materinya, jadi kita tidak bisa menyampaikan bukti A, B, C, D. Untuk pembelaan, kami akan melakukan pembelaan secara maksimal, akan melindungi hak-hak hukum klien kami. Sekalipun langit akan runtuh, kita tetap akan memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Begitu. Ya, belum diperiksa tadi karena ya masalah terkait dengan jadwal Ibu Inara kan kondisinya belum ini, jadi kita minta untuk jadwal ulang.